Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo April. Halo Gimana Ibu. kabarnya? Sehat? Lumayan. Alhamdulillah ya. Sok silahkan duduk dulu ya. Di sini boleh Bu? Iya boleh. Pokoknya senyamannya April aja. Mau duduk di bawah, mau di kursi, di sini mungkin boleh ya. Santai Ini aja. ngalangin gak sih? Sekarang jam. Boleh pindahin ini? Boleh. Sekarang jam 10 ya. April udah ngambil MPG? Udah makan. Udah Tadi dimakan di berarti ya. kelas. Ya, alhamdulillah berarti gizinya sudah tercukupi dan terpenuhi ya. Iya Bu, udah. Bawa tumbler ke sini. Bawa air. Bawa ya boleh kebetulan ini air Takut. itu. Biasa bawa aja simpan di sini ya. Gak apa-apa. Ya. Mau bawa cemilan, gorengan, cireng yang di belakang sekolah boleh pokoknya ya. Seblak boleh gak Bu? Seblak makannya berdua sama ibu. Oke, duduknya udah nyaman April? Udah. Udah nyaman, Udah. boleh. Mouse HP kan dikumpulin ya. Jadi jangan, paling kalau mau ke sini bawa makanan, bagi-bagi temennya. Tapi kebetulan ibu sebelumnya sedih lagi. Apa ya Bu? Bentar ya. Oke, mulai. Aku bilang gini biar kelihatan kalau di. Oke, sebelumnya April tahu nggak kenapa ibu manggil April sini? Gak tahu. Tahu. Jadi Perasaan aku gak ada salah apa-apa deh. iya, memang April itu tidak ada salah sedikit pun sama ibu atau sama wali kelas atau guru-guru yang lain. Sama teman-teman juga nggak ada. Iya, perasaan baik-baik aja deh. Nah, tapi Kenapa ya? jadi gini, ibu tuh perhatiin April udah seminggu nggak ke ruang BK, terus sekalinya ke ruang BK April burung diem, terus beberapa guru dan wali kelas juga ada yang menyampaikan ke ibu kalau misalkan April ini mengalami penurunan nilai ya. Nah makanya oleh karena itu ibu manggil April lah ke sini. Jadi ibu mau ngobrol gitu ya, ngobrol santai-santai, melakukan sesi konseling ya sama April. Tapi ibu mau nanya dulu, menurut April guru BK itu kayak gimana sih dulu ya sebelum masuk ke SMP? Dulu sih April tuh mikirnya guru BK itu yang galak, terus suka ngerazia, Ya apalagi ya. terus suka ngehukum, apalagi ya, Iya yo. suka manggil murid-murid yang bermasalah. Jadi aku kaget kenapa dipanggil, padahal aku tuh punya masalah sama siapa sih? Tapi April suka main kan ke ruang BK ya biasanya ya. Maksudnya kalau untuk menemui ibu itu kan jarang, paling main-main aja di ruang BK. Jadi belum melakukan sesi konseling sebelumnya. Jadi April ngerasa kalau dipanggil sama guru BK itu takut ada masalah. Ya, main-main juga kan sama teman-teman, Iya, bareng-bareng ya. gak Ngobrol sendiri. paling ya sama ibu sama Pak Rian ya. Oke. Jadi tujuan ibu manggil April ke sini yaitu tadi sudah dijelaskan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai. Jadi April jangan sampai takut sama khawatir ya sama ibu. Pokoknya di sini kita harus sesantai mungkin. Terus kalau misalkan ada yang mau diceritain sama April tentang keluarga, tentang pertemanan atau tentang diri sendiri pribadi, boleh bebas dan ibu akan menjaga kerahasiaannya. Jadi menjaga kerahasiaannya itu seperti nggak dibilang-bilang sama nggak orang akan lain. nggak akan bilang ke teman-teman April gitu ya, nggak akan ngebocorin apa yang April ceritain hari ini ke guru-guru atau ke wali kelas. Oke? Siap ya. Tapi janji Insya Allah asal Aprilnya ada kemajuan ya, karena kan tadi
masalahnya ada penurunan nilai. Berarti itu harus digarisbawahi apa nih penyebabnya ya. Oke, siap ya. Sekarang kan April udah masuk kelas 9, mau masuk SMA. Rencananya mau ke SMA mana? Mau. Soalnya teman-teman April kan mau ke SMA 1 yang di Bandung. A5. Ya harus punya nilai yang lebih, harus mengejar. Mumpung sekarang masih semester 1 ya. Iya sih. Nah, sebelum kita mulai sesi konselingnya, Ibu mau April nutup mata dulu deh. Kita melakukan relaksasi, oke? Ya, tutup matanya dulu. Oke, nanti April cukup mendengarkan instruksi dari Ibu ya. Kita melakukan 3 kali sesi untuk tarik nafas, kemudian dikeluarkan. Oke? Dimulai. Belum. Nanti Ibu belum bilang. Sesuai instruksi dari ibunya. Oke. Kita mulai ya. Pertama, April tarik nafas dalam-dalam, boleh keluarkan dari pokoknya serileks mungkin. Sampai otak-otak April itu ya lega gitu. Ya lega banget. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Terakhir, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Jadi buka mata ya. Lakukan relaksasi terlebih dahulu biar gak tegang. Kalau mau minum dulu ya. Boleh Bu, minum. Boleh dong, Ya, Ibu udah. juga mau minum, bawa air. Minum dulu ya. Makan MBG Ibu. Sama apa sih tadi menunya? Tadi terus sama nasi. Terus nasi ayam balado. Tadi kasih sambal kenapa? Kan ada ayam. Ayamnya Iya kayak sih. ayam goreng kan tadi. Ibu makan goreng. ayam goreng cuman emang ada agak garingnya. Ya. Udahlah itu gimana pemerintah. Ya, gimana kita fokus dapurnya? aja, oke? Minum dulu. Oke. Kita mulai ya sesi konselingnya, oke? Jadi April boleh deg-degan deh Bu ini. cerita sejujur-jujurnya. Oke, aku deg-degan sih. Deg-degan. Perlu deg-degan. Nah, Ibu mah gak akan ngebawa ke polisi ya. Enggak Ibu. Ya. Tapi Ibu udah janji kan? Iya. Gak bakalan diceritain ke siapa sih. Sifatnya rahasia. Asal tadi apa? Asal mau ada berubah. Mau berubah. Oke? Ya. Biar wali kelasnya juga enggak datang ke Ibu lagi, ini gimana buat naikin nilai asri, harus gimana? April. Oh iya. Sialan. Ini per sesi tag-nya Ya, atau sekarang tahap 1 dulu. Tahap 1 dulu. Oke. Ya biar wali kelas sama guru-guru mata pelajaran nggak bingung ya, mempertanyakan ini gimana buat naikin nilai asri, harus gimana lagi ya. Jadi Ibu tidak akan membicarakan tentang asri kepada guru. Jadi Ibu tidak akan membicarakan apa yang April ceritakan hari ini kepada guru-guru. Oke, asal tadi ada perubahan. Oke, kita mulai ya. Tadi kan April sudah salah. Oke. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa ada beberapa guru yang menyampaikan ke Ibu kalau misalkan April ini mengalami penurunan nilai. Nah, menurut April itu benar atau enggak? April merasa atau tidak ya? Ya, gimana nih kata April? Kayaknya bener deh, soalnya April akhir-akhir ini suka main games lama. Main game ya, baik. Ibu menghargai kejujuran April ya tentang penurunan nilai. Nah, sekarang Ibu mau mendengarkan dari sudut pandang April, apa sih yang sedang terjadi sama April sendiri? Apakah April ini tidak fokus belajarnya? Coba diceritakan boleh ya. Lebih ke ini sih Bu, kan suka
main game tuh. Main game itu kan seru ya Bu ya. Menyenangkan, terus suka buka waktu, Oke. jadi jarang belajar deh. Oke, jadi kesulitan fokus dalam belajar karena bermain game gitu. Ya jadi waktunya habis sama main game, gak ada waktu buat belajar. Oke, menurut April, apa yang sebenarnya April inginkan saat ini? Ada nggak sih? Ini sih Bu, pengen ada waktu buat belajar, pengen Oke. bisa ada waktu buat belajar, terus pengen memperbaiki nilai, lalu pengen memperbaiki hubungan juga sih sama orang tua. Nah, jadi April ini mempunyai keinginan untuk merubah diri sendiri, betul? Ya, ada juga keinginan. keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua. Nah, Ibu mau nanya deh, hubungan April dengan orang tua April akhir-akhir ini seperti apa? Jadi kurang komunikasi gara-gara April sering dimarahin. Soalnya April tuh ngeyel. Karena gara-gara main game terus-terusan dinasihatin. Terus-terusan. Jadi gak masuk. Jadi dimarahin deh. Dimarahin. Jadi sering dimarahin. Oke. Jadi kalau misalkan untuk hal sering dimarahin sampai gak mau diajak ngobrol sama orang tua, jujur ibu sangat memahami perasaan April ya. Nah sekarang kalau keadaan yang April benar-benar inginkan tercapai, itu kan seperti apa sih? Salah. Oke, memahami. Sekarang kalau keadaan yang April inginkan benar-benar tercapai gitu ya, benar-benar terlaksanakan, seperti apa sih gambaran yang April pengenkan tuh gitu, yang April benar-benar inginkan gitu gambarannya? Jadi misal ingin belajar dengan baik Bu gitu. Iya, pengen ada waktu buat belajar. Terus pengen yang pertama mah pengen itu sih Bu, pengen biar gak kecanduan game, soalnya kan akar masalahnya dari situ. Oke. Terus selain itu ada lagi? Terus pengen memperbaiki hubungan sih sama orang tua. Tapi April bingung gimana memulainya. Terus ada lagi nggak biar fokus belajar, misalkan keinginan April? Ada nggak keinginan untuk fokus belajar? Ada sih. Cuman kan akarnya itu Bu. Ya main game ya. Iya, main game. Berarti karena seru banget. Ya, oke. Ibu suka main game nggak sih? Ibu tuh sebenarnya bukan main game ya. Ibu tuh lebih suka ke game-game yang bukan kayak apa sih sekarang tuh anak-anak zaman sekarang FF, Mobile Legends itu bukan game kayak gitu, paling puzzle terus cacing. Iya cacing kayak gitu sampai HP ibu rusak gitu gara-gara cacing. Ya kan? Iya sebenarnya ibu juga sama main game, cuman karena kita ada tuntutan sama kok, kita ada tuntutan. Terus ibu caranya gimana biar nggak kecanduan? Ya nanti ya, ada kok caranya. Oke, berarti sebenarnya April ini memiliki tujuan yang baik, ingin merubah diri sendiri, betul? Oke, sekarang ibu mau tahu nih apa kebiasaan April ketika pulang sekolah. Pokoknya aktivitas April setelah pulang sekolah itu ngapain aja? Biasanya nih kalau pulang sekolah makan, terus makan lagi kan, terus istirahat, terus main game. Oke, main game. Itu pertanyaan banget sih buat ibu ya, main game. Nah ibu mau nanya, kira-kira April main game tuh suka berapa jam sih? Lumayan lama sih Bu, 6-8 jam sehari itu. Bisa sampai begadang sih Bu. 6-8 jam. Berarti aduh ya ampun, 6-8 jam. Terus cara belajar April gimana? Pernah belajar. Ya, tidur juga kadang jam 1 malam Bu. Kalau ada PR dikerjain nggak? Dikerjain sih Bu, cuman nggak maksimal
ya udah Oke, jadi seudahnya aja April gitu. itu belajar ketika ada PR saja dari guru. Iya, kalau nggak ada apa-apa Oke. terus main game. Nah, jarak dari main game 6 sampai 8 jam per hari. Tidurnya jam berapa, Ibu mau tanya? Beda-beda sih tiap harinya, kadang jam 12. Keseringannya jam berapa yang paling sering April lakukan? Jam 1 sih. Jam 1. Ibu jam 1 sudah mimpi. April baru menuju mimpi. Oke, nggak apa-apa, kita cerita. Tapi susah tidur sih jam 1 juga, kayak yang masih remeng-remeng, kayak yang menguatkan diri, memaksakan diri untuk tidur. Tapi April suka kopi gak sih? Suka sih. Kopi kan, kopi itu kan banyak kafeinnya ya. Iya. Jadi daya tahan tubuh kita tuh masih semangat. Kalau misalkan kita minum kopi masih 4 jaman sebelum mau tidur. Jadi kalau mau minum kopi ya better, lebih baik dari siang gitu ya. Jadi April bener-bener selain harus mengurangi game, harus menjaga pola makan. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Tadi kadang tidur jam 12 sampai jam 1 pun masih remeng-remeng. Iya, masih memaksakan diri untuk tidur. Nah, terus kalau weekend itu suka lemis sih, Bu. Kalau malam minggu. Sampai jam 4 subuh. Iya. Oh my god. Terus orang tua gimana orang tua? Orang tua April? Ya gitu. Kata April tadi suka marahin, cuman ngeyel. Tapi April tuh kalau main game tuh di kamar gitu ya, atau sama teman-teman gitu janjian di tempat di mana? Di kamar sih. Di kamar. Emang game apa sih? Gue nggak tahu tuh. PUBG. ML. Tapi yang paling sering dimainin apa? ML. Jadi ML tuh gimana permainannya ya? Kayak ibu gitu semain sendiri atau ada yang lain gitu teman-teman? Sama yang lain. Join gitu. Ya, sama yang itu Bu serunya. Jadi sambil ngobrol, iya. Oh, gitu kenalan sama orang baru atau sama teman sekelas? Serunya sih sama orang baru sih. Biasa aja. Ya kenalan. Jadi seru Bu, sambil main, sambil ngobrol. Oke, nah sekarang ibu mau tanya nih, kan dari Senin sampai hari Jumat ini sekolah. Terus April tadi bilang tidurnya antara jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Itu di sekolah belajarnya gimana nih April? Belajar aja Bu. Ini apa sih, kalau ngedengerin ya April dengerin, cuman kayak gitu ngantuk, menahan ngantuk. Materinya suka masuk tidak yang guru jelaskan? Jadi selewat aja Bu, soalnya nggak fokus juga karena ngantuk itu juga ya. Teman-teman kadang suka bangunin atau enggak, teman-teman sebangku kayak tidurnya tuh kayak yang remeng-remeng. Iya, gitu, kayak yang gini menuju tidur, nundutan gitu ya. Nundutan kalau bahasa Sundanya Bu. Tapi ya itu bikin nggak fokus kalau di kelas gara-gara begadang. Iya. Daya tahan tubuh kan menurun kalau kita sering begadang. Darah rendah ya, itu dapat menyebabkan darah rendah loh kamu. Oke, kita bahas yang lain. Jadi saya suka lemas juga sih. Iya itu ya. Jadi kita harus banyak air putih nih. Mau minum lagi boleh. Oke. Jadi Bu. Sekarang gue nanya, apa yang April rasakan ketika bermain game? Menyenangkan. Hiburan. Seperti itu. Hiburan. Bermain game itu hiburan karena kita lelah di sekolah. Iya. Oke. Kayak apa ya Bu? Kayak ya, kayak kurang asik gitu di kelas tuh. Tapi kalau bermain game itu nggak bosan, nggak bikin bosan. Iya, nggak bikin bosan. Jadi happy aja gitu karena ya hiburan lah ya intinya. Oke. Menurut April, apakah dengan bermain game bisa membuat April menjadi lebih baik? Menurut April nih gimana? Dan gimana ya Bu? Misalnya gini, menurut April dengan bermain game itu bisa membuat tujuan April ini lebih dekat atau tidak? Kan tadi tujuannya aku pengen ngebanggain orang tua,
nilai aku pengen tinggi lagi. Nah, dengan bermain game itu tujuan April ini lebih dekat atau dengan lebih jauh? Kalau diinin sama kebiasaan sih kayaknya makin jauh ya Bu. Mungkin jauh ya. Harus dibatasi kayaknya. Nah. Tapi aku nggak tahu mulainya harus dari mana. Ibu senang nih kalau misalkan April bisa melihat hal itu ya, sisi dari April sendiri. Oke, menurut April, kebiasaan April yang sering bermain game ini dapat membantu mencapai tujuan yang April inginkan atau enggak nih? Mana? Kalau tujuan yang tadi yang sama ibu disebutin, kayaknya itu bakalan jauh. Masih jauh, sangat jauh ya. Terus apakah menurut April cara yang April lakukan untuk membahagiakan orang tua ini sudah benar atau belum dengan cara bermain game? Belum sih, orang dimarah-marahin terus ibu. Oke. Nah sekarang mau nanya nih ya, April, tindakan April ini kan menurut April ya, tindakan yang April lakukan bermain game ini mendekatkan atau menjauhkan dari cita-cita April bermain game ini? Menjauhkan sih sebenarnya, soalnya main gamenya udah di luar batas. Oke. Gue nanya nih, cita-cita April itu jadi apa sih? Mau jadi apa sih pengennya? April tuh pengen jadi, bisa sambil nyender ya, sampai aja ya. Mau jadi apa? Masih bingung sih Bu ya. Cuman April gaming tuh gitu? enggak, itu mas sekedar hobi aja. Kalau gaming, gamer ya, kalau gamer pengen jadi pengacara. Wow, jadi lawyer? Iya, lawyer. Soalnya April suka ini mengamati kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus apa tuh contohnya yang diikutin sama April di TikTok ya? Kasus yang pro kontra di Papua itu loh. Oh, kamu nonton itu sampai tamat? Belum sih, belum tamat. Soalnya kan lama banget ya filmnya. Terus belum ada waktu karena game. Iya, terus lebih ramai main game daripada nonton. Kamu terinspirasi dari siapa mau jadi lawyer, April? April terinspirasi dari siapa mau jadi lawyer? Dari om aku, dia tuh keren banget. Tahu nggak Bu? Tahun kemarin tuh dia lulus ini CPNS. Masya Allah. April mau kayak gitu, kayak om? Iya, keren banget dia tuh. Terus kritis banget. Terus banyak ketemu sama orang-orang baru, orang-orang hebat. Jadi April itu punya inspirasi tersendiri yaitu omnya. Ya. Nah nanti soalnya nanti April coba tanya dikit spill dong om, tipsnya gimana gitu ya. Iya. Nah kan April suka ketemu orang baru. Di game juga kan suka. Oh jadi suka. Iya, gitu ya? Suka ketemu orang baru. Oke, betul. Masuk akal banget sih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi cita-cita April ingin menjadi pengacara yang hebat. Nih. Nah, kalau misalkan cita-cita April ingin menjadi pengacara yang hebat, terus kalau misalkan dari sekarang kebiasaan bermain game ini terus dilakukan, menurut April apa sih yang bakal terjadi? Nilai April tuh bakal naik terus atau enggak gitu dengan main game? Ya enggak sih Bu, kalau misalkan gang merubah. Kecuali jadi nilai April pasti terus menurun. Oke. Kalau misalkan hal itu terjadi lagi, menurut April gimana? Nilainya turun lagi, menurut April gimana tuh? Nyesel gak gitu? Kayaknya pasti nyesel. Terus langkah buat menggapai cita-citanya dulu kayak jauh ya. Oke. Nah jadi apakah April ini menilai bahwa perilaku yang April lakukan sekarang itu perlu diperbaiki atau enggak? Perlu diperbaiki sih Bu, cuman kayaknya harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Soalnya kalau misalkan berubah nih kayaknya bakal susah banget gak sih Bu? Oke, jadi April punya keinginan untuk berubah. Nah, Ibu mau ngasih warning dulu ya ke April.
Jadi perubahan itu kan berasal dari April sendiri ya. Ibu itu hanya ingin membantu agar April ini bisa menemukan langkah yang tepat. Sepakat? Oke? Oke, sepakat ya. Oke, kalau kayak gitu, April mau nggak kalau misalkan kita membuat perencanaan yang bisa membuat April berubah? Kita membuat rencana nih sama ibu berdua gitu ya. April mau nggak kalau kayak gitu? Boleh Bu. Oke, boleh ya. Soalnya kalau dibiarin sendiri kayak yang nggak ada mengawasi, jadi seenaknya gitu. Oke, nah itu berarti cukup membantu ya. Oke. Boleh. Nah, ibu nanya dulu, menurut April hal apa yang pertama yang mau diubah dari diri sendiri? Dari diri April, apa yang mau diubah terlebih dahulu? Kayaknya mengubah ini deh Bu, penyebabnya. Sebabnya, berarti apa? Main game. Jadi gamenya digimanain tuh? Jadi kurangi waktunya. Jadi mengurangi bermain game. Nah, menurut April berapa jam kira-kira dikuranginya? Jadi sehari itu mau bermain game berapa jam? Kayaknya berapa ya Bu? Bentar ya, aku pikir-pikir dulu. Ya, kita juga jangan sampai menghilangkan banget dari dalam diri kita ya, karena itu nggak akan bisa. Jadi kita kurangin aja. Saat mau berapa, ibu tungguin deh. Kayaknya 2 jam cukup deh. Menurut ibu kelamaan nggak sih kalau 2 jam? Itu cukup. Sudah sangat cukup ya, karena kan dari pertama udah 6 sampai 8 jam. Sekarang 2 jam itu sudah sangat cukup ya. Oke. Selain itu, kalau misalkan belajar mau gimana? Mau dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya kalau belajar malam deh Bu, soalnya kalau siang kan kayak capek nggak sih? Malam berarti mau belajar dulu atau main game dulu? Kan katanya tadi main game hiburan ya. Kayaknya mau belajar dulu deh Bu. Berarti soalnya kan kalau misalkan main game kayak yang takut kebablasan nih. Betul. Nah itu ibu suka banget ya kalau misalkan aku sudah bisa melihat hal itu. Jadi belajar dulu baru main game. Nah belajarnya mau dari jam berapa sampai jam berapa? Belajarnya kayaknya dari habis maghrib setelah. Berarti jam 7 ya? Iya jam 7 sampai jam 7 sampai jam berapa ya? Jam 8 deh Bu. Jangan lama-lama. Jam 8 sampai jam 9. Ayo. Tadi kan main game 2 jam. Belajar masa 1 jam. Bu kalau belajar kelamaan nanti tidurnya malam lagi. Oke. Kita ini bukan aja ya. Bertahap. Oke, bertahap boleh. Iya. Berarti kita belajar 1 jam, main game 2 jam. Ya. Nanti kita kebalik ya. Untuk tahap ini boleh. Ibu memberikan hal seperti itu dulu. 1 jam belajar, 2 jam game. Oke, boleh. Jadi belajar 1 jam setiap malam. Iya. Oke. Kecuali hari libur. Kenapa hari libur tidak mau belajar? Istirahat dong. Oke, boleh. Harus senang-senang kalau libur. Nah, nanti pusing kalau belajar terus. Sekarang ibu mau nanya dulu. Kalau penggunaan handphone ketika belajar mau kayak gimana? Disimpan aja, dimatiin. Di mana disimpannya? Kan nanti bisa dibuka lagi HP. Hayo. Gimana? Ada orang tua mungkin? Boleh sih dititipin sekalian ya. Buat ngingetin juga buat belajar. Iya, betul. Nah, kan HP-nya dimatiin nih. Kalau misalkan sewaktu-waktu April lupa, aku belum belajar, siapa yang bakal ngingetin? Yang terdekat di rumah, orang tua pasti. Orang tua ya. Nah, April mau nggak memberitahukan rencana kita ke orang tua? Rencana April nih khususnya ke orang tua, sharing gitu. Nah, aku tadi sama Bu Syifa disuruh gini. Nanti mama ingetin ya. April mau nggak cerita kayak gitu? Bisa sih Bu, cuman takut dimarahin gak sih Bu? Nanti deh, ini main gamenya 2 jam, tapi belajarnya cuma sejam. Gak apa-apa, April terus terang aja, kata Bu Syifa, gak apa-apa perlahan. Nanti kalau misalkan
sudah nyaman dengan teknik belajar yang Bu Sipa sarankan, siapa tahu kan bisa berubah dari 2 jam menjadi dari yang tadinya game 2 jam diubah jadi belajarnya 2 jam, main game 1 jam. Nggak apa-apa, terus terang aja. Lu berani nggak bilangnya? Aku coba dulu deh bilang. Coba dulu ya. Walaupun takut dimarahin. Enggak dong, nggak akan dimarahin, insya Allah ya. Oke. Nah, Ibu mau nanya, gimana kalau ada teman atau saudara yang ngajak April main atau main game? April mau kayak gimana reaksinya? Gimana ya, Bu? Ya bilang aja kalau misalkan lagi waktu belajar, kalau mau main game ya nanti aja pas Jadi, jadwal main game. April mau punya keputusan sendiri gitu ya? Iya, benar. Bagus sekali. Oke. Jadi Ibu akan bilang kalau Ibu itu sedang jadi cut. Oke, jadi April punya keputusan sendiri, itu bagus banget ya. Terus Ibu mau nanya lagi nih, apakah April yakin dengan rencana yang kita diskusikan hari ini? Atau enggak nih? Kayaknya yakin deh, Bu, soalnya kan bertahap ya. Nggak langsung, Ibu nggak langsung nyuruh udah kamu jangan ini aja. Jadi insya Allah bisa ya. Iya bisa. Insya Allah bisa. Dicoba. Ibu sekarang mau nanya nih, dari skala 1 sampai 10, April mau pilih nomor berapa? Skor buat apa ini? Ini tuh untuk menentukan seberapa yakinnya April untuk menjalankan rencana ini. Jadi April mau pilih skornya dari 1 sampai 10 berapa? Ya. Kayaknya 8 deh, Bu. 8. Apa yang membuat April ini memilih angka 8? Karena April mau berubah. Terus perubahannya juga gak langsung sekaligus tapi berproses. Jadi bisa lah April ikutin. Itu luar biasa sekali. Jadi April benar-benar ingin memperbaiki diri dan nilai, untuk membanggakan orang tua. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa April ini sangat semangat ya untuk melakukan perubahan. Jadi kesepakatan hari ini ada 5 poin. April boleh untuk dicatat, didengarkan, atau Ibu kasih saran untuk dicatat sih. Bawa catatannya? Bawa buku sih. Ya boleh ya, dikeluarkan biar ingat pokoknya. Ya. Boleh. Nih, sekarang Ibu sudah nyatet. Jadi kesepakatan kita hari ini ada 5 poin. Yang pertama, April bermain game itu maksimal 2 jam sehari. Betul? Betul. Tadi kita sudah melaksanakan kesepakatan. Kemudian kedua, belajar setiap malam pukul 7 sampai 8 malam. Betul? Iya, kecuali hari libur. 3, mematikan handphone ketika belajar. Betul? Betul. Keempat, meminta dukungan orang tua. Betul? Itu tadi mau diobrolin dulu ya. Iya, mau diobrolin dulu. Terakhir, menjalankan rencana ini secara konsisten selama 2 minggu pertama setelah melaksanakan kesepakatan perencanaan. Jadi, April harus konsisten melaksanakan apa yang sudah tadi kita sepakati di atas selama 2 minggu berturut-turut dulu. Nanti hasilnya April laporkan kepada Ibu. Gimana nanti dipanggil sama Ibu? Ya, setelah 2 minggu. Ya, nanti setiap 2 minggu sekali Ibu akan berkonsultasi dengan guru dan wali kelas terkait dengan perubahan yang sudah April lakukan pada 2 minggu setelah kita melaksanakan sesi konseling. Jadi setelah Ibu berkonsultasi, nanti Ibu memanggil April. Jadi pokoknya untuk pertemuannya April bisa menentukan sendiri. Mau di hari Senin sampai Jumat pada jam istirahat sambil habis MBG seperti hari ini boleh,
atau Sabtu sampai Minggu ke rumah ibu juga boleh sambil main ya. Itu terserah Asri, nanti Asri menghubungi ibu. Ya, itu terserah April ya. April bisa menghubungi ibu via WA atau melalui orang tua April. Oke? Oke, Bu. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tapi minta nomor WA-nya. Ya boleh, nanti ibu kirim ya. Nanti ibu menghubungi orang tua April karena kebetulan orang tua April sering berkonsultasi dengan ibu. Jadi April bersedia berkomitmen dengan ibu? Insya Allah. Insya Allah ya, bersedia ya. Oke, tentunya ibu sangat percaya dengan kemampuan April ya. April. Nah, setelah tadi kita membuat perencanaan ya, list-list yang sudah April tulis sama ibu tulis ya di sini. Menurut April, perasaan April setelah berbincang atau ngobrol sama ibu gimana sih? Maksudnya ada kendala atau ada yang mau ditanyain boleh? Perasaannya lebih ini sih, lebih lega, terus ternyata ada yang memperhatikan aku. Oke, jadi merasa lega ya, oh ternyata ada yang peduli sama aku gitu ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya kalau misalkan Asri merasa seperti itu. Oke, alhamdulillah ya kalau misalkan April merasa seperti itu. Jadi ibu sangat senang mendengarnya. Tentunya perubahan itu tidak harus terlihat langsung besar. Jadi kita harus perlahan, oke? Sedikit demi sedikit, nanti juga konsisten, betul? Iya sih, Bu. Oke, jika nanti ada kesulitan ya, April bisa bertemu lagi sama ibu. Tadi berapa minggu setelah melakukan konseling? 2 minggu ya. Nanti ibu guru dan wali kelas melaporkan perkembangan April selanjutnya di 2 minggu ke depan. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi konseling kita hari ini. Semoga rencana yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik ya April ya. Iya, makasih banyak ya Ibu. Sekarang pelajaran siapa selanjutnya? Pelajaran Bu Rini, PKN. Oke, semangat ya. Iya. Ibu makasih banyak Iya, ya. kembali ke kelas dulu. Oke, dadah. Dadah Ibu.